Karena lebih baik jadi versi kita yang lebih baik. Mau berhenti kerja karena nggak nyaman? Jangan gegabah bro, pastiin dulu hal ini. Gue pengen ngucapin congratulations dan selamat buat lo yang sudah bertahan berjuang dengan pekerjaan lo saat ini bro. Gue bangga banget dengan lo yang nggak gampang nyerah. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Ketika lo harus berhadapan dengan pekerjaan ini, ya tetap harus kerja. Di saat lo gak yakin sama pekerjaan sekarang, lo udah gak ngerasa cocok sama budaya perusahaannya, gak ada yang bisa gantiin capek yang lo rasain, baik capek fisik ataupun mental. Apalagi capek itu bahkan gak hilang setelah pergantian hari. Lo harus tahu kapan keluar dari pekerjaan lo bro. Banyak hal yang buat lo mau berhenti kerja. Tapi jangan gegabah. Kita perlu strategi dalam hal ini. Pertama, lo harus pastikan kalau stop dari pekerjaan sekarang adalah pilihan terbaik buat lo. Sekali lagi, terbaik buat lo. Paling nggak ada 6 hal yang harus lo pastiin. Pertama, nggak ada ruang untuk kemajuan. Lo mungkin terjebak dengan pekerjaan ini. Terjebak bisa jadi nyaman loh. Satu hal yang perusahaan gak bisa ganti adalah waktunya lo. Kalau dalam pekerjaan sekarang keterampilan lo gak nambah, gak belajar sesuatu hal yang baru yang bisa nambah nilai di diri lo, mungkin lo perlu melirik ke pekerjaan lain. Kedua, bosan sepanjang waktu. Kalau lo ngerasa gak ada yang menantang lagi dalam pekerjaan sekarang dan udah ngomong sama atasan tapi gak ada perubahan, ini saatnya lo pergi. Kalau sepanjang hari lo di pekerjaan lebih banyak main game, internetan, dan ngeliatin jam terus, ini pertanda kuat bro. Ketiga, uang jadi masalah. Hal yang wajar banget kalau kita terus mikirin soal uang. Tapi kalau lo terus mikirin soal uang, dan bukan karena lo gak bisa ngatur keuangan dengan baik ya, tapi memang karena gak cukup. Apalagi kalau udah lama bekerja di perusahaan itu. Coba bicarakan dengan manajemen tentang hal ini. Pastiin argumen lo tepat soal ini. Mengapa lo harus dibayar lebih? Dipersiapkan dengan baik-baik juga ya. Dan di waktu yang tepat. Beri waktu untuk evaluasi. Kalau perusahaan tetap nggak setuju, ya mungkin sudah waktunya lo nyari perusahaan yang bisa membayar sesuai dengan kinerjanya lo. Keempat, nggak ada kata cukup. Lo terjebak dengan bos yang gak bisa puas dengan pekerjaan lo. Kalau dia terus dorong tanpa peduliin keadaan ataupun kendala yang lo hadapin dan gak kelihatan kalau kegilaan ini akan ada ujungnya, cocok buat lo buat cari pekerjaan lain yang lebih bisa menghargai lo. Kelima, kesehatan meradang. Sering pilek, gak enak badan yang ujungnya sakit. Mungkin karena lingkungan kerja, stres yang buat sakit punggung, migrain, dan tekanan darah tinggi. Kesehatan juga penting bro. Anggap sebagai hal serius kalau pekerjaan itu sudah menguras mental, emosional, dan fisik. Keenam, nggak punya visi dan misi yang sama dengan perusahaan. Awalnya mungkin lo optimis bisa, tapi setelah tahu seluk-beluk perusahaan dan menyadari kalau cara perusahaan melakukan bisnis itu gak sesuai dengan moralnya lo, ya mungkin oke dengan gajinya. Tapi kalau merasa nerima uang kotor dari bos yang gak etis, pertimbangan kuat untuk keluar dari pekerjaan tersebut ya. Ketujuh, naluri setuju untuk pergi. Mungkin masih banyak persoalan teknis ataupun non-teknis yang jadi kendala di dalam pekerjaan. Variasi yang terlalu banyak untuk dibahas. Tapi ya yang pasti, coba ambil waktu untuk tenang dan bicara pada diri sendiri di dalam hati. Naluri lebih dari sekedar perasaan emosional. Dan jika naluri lu setuju kalau lu pergi, mungkin lu boleh juga harus mendengarkan itu. Strategi lain yang gue maksud di awal video, gak cuma soal memastikan kalau alasan-alasan di atas terpenuhi, tapi juga soal bagaimana persiapan lu sebelum keluar dari pekerjaan. Hal ini gak lepas dari persiapan finansial. Pastikan punya tabungan yang cukup untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan.
Ya paling nggak buat kebutuhan. Dan yang lebih baik punya pekerjaan pengganti terlebih dahulu sebelum lo keluar dari pekerjaan sekarang. Jangan bakar seluruh jembatan karena amarah. Ini penting untuk menjaga kondisi fisik dan mental yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan hidup berikutnya. Lakukan dengan cerdas dan anggun. Gak kalah pentingnya untuk mempertimbangkan 7 poin di atas secara matang sebelum lo keluar dari pekerjaan. Kalau masalahnya cuma sesaat atau masih ada jalan keluar lain yang bisa jadi solusi tanpa harus keluar pekerjaan, maka itu pilihan yang paling baik. Apa ini memang sudah saatnya lo keluar dari pekerjaan sekarang? Tambah daftar di atas ya kalau ada yang kurang di kolom komentar. Jangan bilang kalau lo mau keluar pekerjaan karena seorang wanita, karena dia nggak setuju sama pekerjaan lo sekarang, walaupun lo lagi oke-oke aja sebenarnya sama pekerjaan ini. Wah, nggak bener deh kalau gitu bro. Tinggalin aja cewek kalau punya sikap yang nggak bener. Pengen tahu apa aja? Tetap pantengin channel ini karena pembahasan itu akan ada di episode berikutnya dari Kenal Lebih Baik.